ada lagi nih satu ide yang coba kita tawarkan untuk bisa jadi opsi buat my friends perhatikan, yaitu Saratoga. Ini kalau kita lihat ya, di laporan terakhir Saratoga, ini memang manajemen berhasil membalikan rugi jadi laba. Boleh di share screen mungkin ya Pak Fajar. Nah, di sini kalau kita lihat memang secara performa kurang lebih mirip-mirip lah ya dengan first half 2024. Tapi kalau kita lihat labanya itu memang berasal dari manfaat yang didapat dari pajak penghasilan tangguhan. Ini ada positif sehingga kemudian jadi laba. Nah, memang kalau kita lihat di sini one off ya, tapi sebenarnya growth story Saratoga ini ada dua. Yang pertama itu kalau kita lihat dari aksi investasinya di tahun 2024 terkait dengan masuknya mereka ke Brawijaya Hospital Group. Ini sektor kesehatan. Menarik sekali karena memang Brawijaya ini salah satu rumah sakit yang kalau kita lihat memang menyasar sektor-sektor atau pangsa pasar yang lebih premium karena di kota-kota yang urban lah ya, Jakarta, Depok, Bandung, dan Tangerang. Dan kalau kita lihat di sini juga memang mereka punya Brave Heart Center, itu berarti Brawijaya ini memang menawarkan jasa subspesialis yang secara biaya memang lebih premium. Nah, kita lihat saja kalau menurut manajemennya Saratoga, tujuan akhir dari Brawijaya dan tentunya investasi lainnya di portofolio Saratoga itu utamanya memang untuk IPO. Ini kalau kita lihat ya, kami harap pada saatnya nanti bisa melantai di bursa lah kalau kata manajemen Saratoga. Nah, nanti kita nantikan lagi bagaimana perkembangan dari investasi Saratoga di Brawijaya. Tapi yang lain, yang menariknya lagi adalah investasi Saratoga di sektor teknologi digitalnya melalui anak usahanya di BDIA. Kalau kita kembali ke laporan keuangannya bersama Digital Infrastructure Asia, itu Saratoga punya posisi yang lumayan signifikan ya dibandingkan dengan portofolionya yang lain. Kalau misalnya kita lihat di sini portofolionya itu ada 28% ya kepemilikan Saratoga terhadap BDIA dan nilai wajar atau fair value dari investasinya ini juga cukup besar ya kalau kita lihat di sini sampai 12 triliun ya, 12,5 triliun. Nah, ini signifikan sekali. Salah satunya yang menarik adalah BDIA ini di bawahnya lagi ada yang namanya BDDC atau Bersama Digital Data Center. Nah, ini pengelolaan data center. Sejauh ini Saratoga punya 2 data center. Kalau kita lihat di berita terbarunya itu sebenarnya nggak baru-baru banget ya, tapi memang rasanya ini yang paling terkini ya dari JST1 berlokasi di Jakarta Timur dan JBT1 di Jakarta Barat, Tangerang. Nah, sebenarnya memang kapasitasnya relatif lebih kecil ya, karena memang ini cuma 5 megawatt. Tapi kalau kita lihat di sini, ambisi utamanya adalah BDDC ini berencana untuk mengembangkan kapasitas hingga 32 megawatt di JST dan 30 megawatt di JBT. Artinya ada penambahan nantinya kita expect bisa sampai 62 megawatt kapasitasnya. Kita tunggu saja, kita nantikan. Yang menarik lagi sebenarnya karena memang melalui data center ini Saratoga berkomitmen untuk mengembangkan data center tier 4, tier yang paling top lah kurang lebih. Nah, kalau memang Saratoga sudah punya ambisi yang serius ya dari data investasinya di tier 4 ini data centernya, kita bisa asumsikan mungkin ke depannya Saratoga bisa melakukan atau mewujudkan ambisi-ambisinya ya tadi terkait penambahan kapasitas, belum lagi kalau misalnya memang ada pembangunan data center maupun akuisisi data center yang baru nanti ke depannya. Kita nantikan saja terkait story dari pengembangan data centernya SRTG ini. Kalau kita bandingkan mungkin dari yang paling utamanya ya kompetitornya itu DCII. Memang secara tier 4-nya ini memang paling banyak ya DCI ya, terutama dari kompetitor lain di IHSG. Tapi kalau misalnya ada kemauan dari Saratoga untuk terus mengembangkan data center di tier 4, berarti kompetitor utamanya DCI. Nah, kalau misalnya memang udah DCI sebagai kompetitor utama, kita bisa asumsikan Saratoga bisa berkembang lebih besar dari sisi data centernya ini. So far memang data centernya Saratoga masih
kalau saya tidak salah rujuk ke laporan keuangan itu masih rugi, simply karena memang belum beroperasi secara penuh kapasitasnya. Yang kedua, memang data center tier 4 ini kan punya OpEx yang cukup besar ya, karena memang ya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi terkait misalnya sumber daya kelistrikan dan lain sebagainya yang kemudian bisa terefleksi ke OpEx yang lebih besar. Nah, kita harapkan nantinya kalau memang sudah berjalan optimal, Saratoga bisa mulai mengambil atau merasakan profit dari bisnis data center ini. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Yuli.